Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah atas kudroh, irodah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah direncanakan oleh kita sebagai manusia jauh hari ketika bidang dakwah PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung memberikan amanah untuk saya bersilaturahim dengan jamaah di PC Persis Cimenyan, dan alhamdulillah di tempat yang mulia ini, di Masjid Nurul Jihad, kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala hal yang kita niatkan, kita lakukan, ibadah maupun amal yang sampai detik ini kita masih terus berusaha untuk menambah-nambah, menguatkan keimanan kita, salah satunya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat segala amal kita menjadi amalan solihan, amalan mutaqabbalan. Iwatu iman rahimakumullah. Insyaallah makalah yang sudah dibagikan dan ada ya, di tangan Iwatu iman semua, kita akan membahas satu bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, di sini rutin juga ya kajian kitab Sahih Al-Bukhari, rutin ya. Nah, tadi lihat di YouTube Nurul Jihad Channel ya, Al Ustadz Dian membahas Kitabul Ilmi ya, sudah masuk bab yang ke-35. Berarti satu bulan satu kali, satu pertemuan satu bab ya, betul? Nah, kebetulan di sini sama babnya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tapi kitabnya Kitabur Riqaq. Kitabur Riqaq, bukan Kitabul Ilmi, Kitabur Riqaq. Ada kurang lebih 97 bab, 97 kitab dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau Kitabul Ilmi kitab yang kedua, kalau ini kitab yang ke-81. Lumayan banyak tebih. Nah, Kitabur Riqaq yang artinya kitab melembutkan hati, melunakkan hati. Ini Imam Bukhari menyimpan hadis-hadis dan disatukan dalam satu kitab, yakni Kitabur Riqaq. Nah, kita kaji yang tujuannya mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin itu tidak seperti orang-orang yang tadi dibacakan dalam rakaat kedua kalau tidak salah. Oleh imam dibacakan surat Al-Baqarah ya tadi ya, bahwa orang yang munafik itu keras hatinya ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, berpenyakit hatinya itu, bahkan keras hatinya itu. Orang Bani Israel itu keras hatinya ya, keras hati. Nah, dengan kitab ini Imam Bukhari berikhtiar agar kaum muslimin, kaum mukminin hatinya itu lunak.
upami saur Sunda mah Bapak manah nate leah. Res Pak, lunak leah gitu. Nah, artinya apa? Artinya manusia yang sudah diberikan fadlun, keutamaan, berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia memiliki hati, dan hatinya itu yang mesti disentuh. Tapi kalau mengambil bahasa Ustadz Abdurrahman, hate mah deket jeung beteng gitu. Makanya tidak sedikit orang yang tertarik hatinya ketika perutnya sudah kenyang. Ataupun kalau urusan perut, hati itu bisa menarik gitu. Nah ini ya, penting bagi kita sebagai manusia, apalagi seorang mukmin, kita perhatikan ini pekerjaan hati kita. Nah, iwatimah rahimakumullah, bab yang kita ambil yakni dalam kitab Riqaq, bab yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bukai min khosyatillah. Bab menangis karena takut kepada Allah, kepada Allah azza wa jalla. Nah, di sini kita lihat kalimat yang diambil oleh Imam Al-Bukhari adalah min khosyatillah. Pak, kalau sieun atau takut menggunakan kalimat bahasa Sunda, naon wae Pak, kinten-kinten anu ngahartoskeun sieun, nu sami makna sieunna teh. Naon panya? Gimbir. Naon deui Pak? Hariwang. Ketika kita menyebutkan kata takut menggunakan bahasa Indonesia, gimbir sareng hariwang sami benten. Sami benten. Benten. Gimir. Kekhawatiran. Aya deui bahasa Sunda teh rempan. Hariwang kene. Rempan tuh. Leganya seueur. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, kata takut yang diartikan dengan bahasa Indonesia itu ada dua dalam bahasa Al-Qur'an. Ada khosyah, ada khauf. Ada khosyah, ada khauf. Nah, kita sering membaca wala khaufun wala hum yahzanun. Ya. Tidak takut, tidak sedih. Ada lagi kalimat khosyah. Nah, kita buka dulu ini sebetulnya ini belum diedit ya. Harusnya yang halaman 2 ini ke halaman 1. Kita lihat dulu di halaman 2. Nah, di ini nih, di paragraf yang kedua. Khosyah merupakan bentuk masdar dari fi'il madi dari kata khosyah, yakhsha, khosyah tuh, yang mempunyai arti takut. Nanti kita lihat dalam Al-Quran, oh ternyata beda, ada khosyah, ada khauf. Nah, kata khosyah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 48 kali dengan berbagai bentuk atau derivasi. Nah, menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Mu'jam Mufradat li Al-Fazil Quran menjelaskan makna dari kata khosyah yaitu rasa takut yang dilandasi dengan sikap mengagungkan. Jadi
takut kepada Allah dengan kalimat khosyah itu memiliki makna takut yang dilandasi dengan sikap mengagungkan. Nah, kita lihat lagi. Kedudukan khosyah lebih khusus dan lebih tinggi daripada khauf. Jadi kalau dalam Al-Quran kata khosyah dengan kata khauf, makna dari khosyah ini lebih tinggi. Sieuna teh langkung gitu Pak. Sieuna teh yang sifatnya umum karena dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Jadi sieuna teh karena dengan ilmu gitu. Khosyah menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran karena memang mengenal yang ditakuti dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Takutnya karena ilmu. Kenapa? Karena kita mengenal yang kita takuti itu. Pengetahuan yang dalam serta melahirkan rasa takut yang luar biasa akibat pengetahuan yang dalam itu. Nah, di dalam surat Fatir kita lihat ayat 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang khosyah, yang takut kepadanya, al ulama, hanyalah para ulama. Kenapa? Nah, karena ulama mengenal Allah, takutnya dengan ilmu gitu. Nah, secara sederhana begini Pak, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, khosyah itu takut yang mana kita kita takut karena sesuatu yang kita takuti itu sangat kita agungkan meskipun keadaan kita kuat. Kenapa kita sholat? Kenapa kita sholat? Karena khosyah. Kita takut kepada siapa? Kepada Allah. Kalimat khosyah, takutnya mengagungkan tadi, mengagungkan sikapnya. Nah, posisi kita meskipun ketika kita takut itu kitanya posisinya kuat gitu. Makanya kenapa orang sholat takut? Takutnya apa? Khosyah kepada Allah. Sholat dengan badan yang sehat. Betul Pak ya? Kita mempengjag-jag orang mah. Naon? Leres-leres ibadah, leres-leres sholat. Karaosna mah pamitos teu damang, sono hoyong sholat berjamaah di masjid teh. Ketika kita sehat, kita gunakan kesehatan, kekuatan kita untuk apa? Khosyah, sieun ka Allah. Nah, berbeda dengan khauf. Kalau khauf, kita takut kepada sesuatu yang lemah. Makanya, Pak, siga ibu-ibu sieun ku cucunguk cenah kitu. Khosyah atau napi khauf? Khauf atau khauf. Takut kepada hewan buas. Khauf. Sanes khosyah. Henteu urang ngagungkeun. Mau henteu. Tidak kita mengagungkan sesuatu yang kita takuti. Tahu pami suami takut istri, khosyah khauf. Ada satu perkataan Pak, man khofa syai'an, barang siapa yang takut kepada sesuatu, haroba minhu, pasti akan cepat menjauhi.
Kalau kita takut kepada sesuatu, orang teh geuwat naon nebihan. Tadi saur bapak, mananya bapak tadi teh. Upami ditagih hutang. Kalau ditagih hutang, geuwat panya, geuwat naon? Geuwat nebihannya, ngajauhan, nah sieun ditagih gitu. Nah, kalau kita takut kepada makhluk, dalam satu perkataan itu kita akan cepat menjauhi. Takut kepada hewan buas, kita menjauhi. Badai nyangketan, badai nebihan. Nebihan. Tapi waman khofallah, barang siapa yang takut kepada Allah, haroba ilaihi, ia akan cepat mendekatinya. Tah bentena kitu, takut kepada makhluk cepat menjauhi, takut kepada Allah cepat mendekati. Benten banyak, benten sieun ku makhluk mah nebihan, sieun ku Allah mah nyaketan tuh. Makanya ketika kita takut kepada Allah, kita menjauhi dosa, menjauhi larangan dari Allah, dan kita cepat mendekati Allah dengan ibadah. Nah, itulah perbedaan khosyah dan khauf. Nah, dalam bab ini dengan kalimat khosyah, nanti Pak bab 25 itu khauf, benten khosyah dan khauf. Nah, kemudian Pak kita lihat sedikit lagi tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Beliau menguraikan maksud ayat di atas, sesungguhnya ya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, yakni sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, yakni para ulama yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, maha kuasa, maha mengetahui, lagi menyandang semua sifat sempurna dan memiliki nama-nama yang terbaik. Kesimpulannya, maka semakin bertambah ilmu, semakin sempurnalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering Pak ya, bahwa semakin bertambah ilmu, kalau peribahasa Indonesia mah peribahasa seperti padi, bertambah ilmu semakin merunduk. Tah konsep Islam mah semakin bertambah ilmu, semakin takut kepada Allah, semakin sujud, semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah iwatu iman. Makanya jangan bertanya ongkoh minang ngaji cina. Tapi gitu ya, itu kembali lagi urusan hati. Makanya inilah kita coba untuk mengelola hati kita. Nah, karena urusan hati, ke halaman 1 lagi. Hadis ini ya, Imam Bukhari hanya mencantumkan 1 hadis saja Pak. Di sini hadisnya sab'atun. Ini hadis yang Bapak sudah tahu ya. Ada 7 golongan yang akan dinaungi nanti di hari kiamat. Itu Pak ya. Nah, kita hanya membahas salah 1 golongannya saja pada kesempatan ini. Moal tujuhanana, pemi tujuhanana, dogika, enjing mana? 1 saja. Apa? Sab'atun. Di sini alladzina yudilluhumullahu fi dhillihi. 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Panaungan teh naon Sundana apa? Perlindungan. Sok aya doa, mudah-mudahan ditang tayungan ku Allah. Ditang tayungan, panang tayungan, dinaungi. Kenapa dinaungi, Pak? Nah, ayeuna mah di Cimenyan halodo usum hujan. Halodo pamisiang panas pisannya. Di lebat bumi ngaheab hareudang. Di lebat bumi abdi mah di ditu ngaheab Pak, di lebat bumi itu. Nanti di hari kiamat ketika kita dibangkitkan, semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam hadis riwayat Bukhari juga, kita dibangkitkan dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Ini hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin, istri Nabi ya. Dan Rasulullah ini berdialog. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia ketika dibangkitkan tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan juga tidak dikhitan. Kebayang banyak? Terbayang oleh kita nanti ketika dibangkitkan yaumul ba'ats, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan juga tidak dihitan. Kemudian Ummul Mukminin bertanya, kalau keadaan seperti itu nanti laki-laki dan perempuan akan saling memandang. Nah, jawaban Rasul, ada urusan yang lebih diperhatikan oleh diri mereka sendiri. Naon Pak? Pertanggungjawaban. Dikumpulkan bade dipertanggungjawabankan masing-masing moal luak lieur. Tidak akan melihat anak, tidak akan melihat istri, semuanya akan melihat dirinya sendiri. Moal ninggal sasaha. Ketika dikumpulkan, matahari didekatkan. Nah ini Pak, ya, matahari didekatkan. Terbayang Pak ya, sekarang saja matahari jauh, kita menggunakan pakaian, kita menggunakan alas kaki, kita merasakan panas. Apalagi sekarang yang ibadah haji sampai berapa derajat Pak? 50 derajat gitu, panasnya itu. Terbayang ya, ketika wukuf gitu kan, ketika mabit gitu kan. Nanti di hari kiamat didekatkan matahari itu. Dan apa? Kita semua akan berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang luput, laput, cik Sunda mapanya, kunaon ku kesang nanyalira. Kalau kita takut kan berkeringat. Kalau sekarang keringat dingin gitunya, keringat dingin. Nah, kita coba untuk berusaha takut di dunia, sementara nanti di akhirat kita akan merasa aman. Jadi jangan sampai aman di dunia, engke di akhirat sieun gitu. Nanti di akhirat kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan itu, yang pertama imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil diutamakan, dipayunkeun. Yang kedua wasyabun mana syafi ibadati robbi. Apa? Pemuda yang pertumbuhan jasmani dan juga rohaninya itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda diutamikeun. Alhamdulillah tuh pemuda wungkul. Luar biasa. Pemuda wungkul. Oh. Ternyata Pak, pemuda diutamakan oleh Allah dan Rasul. Di hari kiamat dinaungi, itu golongan yang kedua. Pemuda Pak. Alhamdulillah. Iya,
bapak-bapak, pemuda semuanya. Nah, yang ketiga pada hadis ini, rajulun dzakarallaha fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah sehingga air matanya berlinang. Kedua air matanya bercucuran. Ketika apa? Mengingat Allah. Ini bukan tangisan atau air mata buaya. Nah, ya, pencitraan. Bukan tears of crocodile, bukan tangisan air mata buaya ini. Kalau air mata buaya, ya gitu Pak. Di kocoran ku naon ku korejat. Bukan, tapi ini benar-benar hasil renungan dan ilmu yang kita miliki. Pernah kita melihat atau pernah kita ini jamaah menangis ketika imam membacakan ayat-ayat tentang kiamat? Pernah Pak di sini menangis? Pernah naon lami teuing macana gitu. Lami teuing sanes kita menangis ketika membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita faham terhadap ayat yang dibaca itu. Nah, di sini kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina", sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tiada lain, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Iya mah hare-hare. Nah, kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Pan murang kalih ge upami teu aya bapa ku ibu teh dibejakeun ka bapa, diwartoskeun ka bapa, pan sieun murang kalih teh nya. Nah, kumargi terang adat bapa mah bager gitu. Payah. Kenapa? Karena mengenal gitu. Cobi bapak sarang Mike Tyson diadu misalkan tinju sieun atana piwantun sieun nah karena mengenalnya, karena mengenal gitu. Tah tong borok mah punten saringna kuningal dedegna oge wah gitu. Apalagi ketika kita mengenal Allah. Payah. Apalagi ketika kita mengenal Allah. Apa? Bergemetar. Jika apa? Jika kita benar seorang orang yang beriman, gemetar hati kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu imana zadathum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, maka zadathum imana, imannya semakin bertambah. Baru disebut nama Allah gemetar, dibacakan ayat, bertambah imannya itu, nambah kuat. Nah, di kita terkadang jangankan disebut nama Allah, dibacakan ayat naoge hare-hare. Tanya, pernah Pak ada kasus orang tuanya meninggal, kemudian memberikan wasiat kepada si anak, omatnya gitu. Upami bapak ngantunkeun ulah aya acara naon-naon. Kartos banyak, kartos. Ketika dibacakan ayat tentang wasiat, nah itu dalam surat Al-Baqarah, iya, upami ngarobah wasiat
ti sepuh ti nu ngantunkeun omat dosana ditanggung ku nu ngarobah. Da keukeuh Pak, da ieu mah tos adat istiadat. Terbayang Pak oleh kita, orang tuanya sudah meninggal saja wasiat tidak dilaksanakan. Kabayangnya berarti nuju hirupna oge hari-hari teh ka sepuhna. Tos maot wae wasiatna teu dijalankeun. Artinya ketika hidup dia tidak takut gitu. Nah inilah iwati rahimakumullah realita ieu mah kaalaman pisan Pak gitu. Sapertos kitu teh dibacakeun dibuka payunan Al-Qur'an nyebatna teh da tos adat istiadat ieu mah gitu. Tos kebiasaan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka hanya kepada Allah yatawakkalun, mereka bertawakal, masrahkeun nyanggakeun ka Allah. Nah ini ayat yang jika kita lihat introspeksi pada diri kita, apakah kita sudah gemetar, wajilat ketika disebut nama Allah? Apakah kita bertambah, semakin bertambah dibacakan ayat imannya itu? Apakah kita sudah bertawakal kepada Allah atau belum? Nah itu Quran surat Al-Anfal ayat 2. Jadi hati ini gitu banyak da punten namanya juga di dunia. Fisik rubah dari lemah jadi kuat, sudah kuat lemah lagi. Fisik Pak, akal sama ya, akal juga sering ngapalkeun, wah waktu mah hafal Al-Qur'an teh 30 juz. Ketika tidak dihafalkan, apakah tetap atau berubah? Berubah akal. Begitupun hati. Hati pun sama akan berubah. Numawi disebatna oge hati mah naon Pak dalam bahasa Arab? Kolbun. Ari kolbun teh naon Pak? Tuh, bolak-balik. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga, hatinya sudah bersih, berdoa kepada Allah agar hatinya ditetapkan dalam keimanan, dalam ketaatan. Kira kurangnya yang sudah yakin Pak masuk surga. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, sudah tentu masuk surga, sieun ka Allah. Apakah kita yang sudah yakin belum ya masuk surga gitu? Nah ini kalau lihat tadi ada 10 cara mendatangkan dalam materi yang sebelumnya, 10 cara mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Nah hakikat cinta mah bukan kita mencintai, tapi kita dicintai. Itu hakikat cinta. Bukan kita mencintai Allah, tapi Allah mencintai kita. Mangga eta mah dibuka Quran surat Ali Imran ayat 30 31. Jadi hakikat cinta itu bukan mencintai, tapi dicintai. Bapak mencintai ibu, tapi ibu tidak mencintai bapak. Kumaha Pak? Nah, ada bahasa cinta bertepuk sebelah tangan. Tuh, gitunya. Ketika kita mencintai seseorang, ada tujuan. Apa? Tujuannya dicintai. Ta eta hakikat cinta. Nyata nu upami ditaros cinta teu ka Allah. Cinta teu ka Allah, Pak. Cinta gitu, Pak. Allah cinta teu ka urang. Nah ini, jadi kita berusaha takut kepada Allah agar kita dicintai Allah.
Nah, iwatimah rahimakumullah, kita lihat ada satu kejadian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada salah seorang sahabatnya untuk dibacakan Al-Quran. Nah, ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala lin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kepada Ibnu Mas'ud, Iqra alayya Al-Quran, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Nabi Muhammad teh hafal Quran, tapi hoyong dibacakan ku sahabatna. Nah, kita kan sering payah mendengar murotal payah. Sering mendengar murotal gitu kan. Qultu, Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Apakah saya bacakan Al-Quran kepada Anda sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Anda? Pan Al-Quran teh diturunkan ke Kanjeng Rasul, nah habet kedah dibacakan gitu. Qala, maka beliau menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku. Nabi mencintai, Nabi sangat senang ketika Al-Quran dibacakan oleh selain Rasul. Sami sareng urangnya senang dibacakan ke batur mah, tapi tara macanya lira. Seneng gitu kan. Tah benten Pak, urang sareng Nabi mah, Nabi senang dibacakan oleh orang lain. Artinya apa? Nabi sangat senang ketika Al-Quran itu dibacakan oleh umatnya. Tah urang mah ulah gitu Pak. Ulah naon? Ari dibacakan senang, ari maca tara gitu. Apa Nabi mah tos jelas. Kartos banyak. Ketika Nabi menyenangi orang lain membaca Al-Quran, kenapa? Karena Nabi sangat menyenangi, sangat bangga ketika umatnya membaca Al-Quran. Nah tadi zadathum imana, nambih keimanan maca Quran teh. Nah ketika Rasulullah menjawab seperti itu, faqara'tu alaihi suratan nisa, maka Ibnu Mas'ud pun membacakan surat An-Nisa hatta jitu ila hadhil ayah, sampai ayat yang ke-40. Fa kaifa idza ji'na mil kulli ummah. Lalu, nah ini artinya, lalu bagaimanakah ketika kami datangkan saksi bagi setiap umat, bisyahidin wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. Ketika Ibnu Mas'ud membacakan ayat ini sampai ayat ini, qala hasbukal an, Nabi memberhentikan atau cekap. Nabi memerintah Ibnu Mas'ud, sudah berhenti, cukup. Fal tafatta ilaihi, lalu nah Ibnu Mas'ud menoleh kepada beliau, ningal ka Nabi. Faida ainahu tadrifan, dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata. Nabi sampai mengalirkan air mata ketika sampai Quran surat An-Nisa ayat 40. Nabi akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Untuk siapa? Untuk umatnya. Tapi kan jelas payah, masuk surga itu semua umat masuk surga, ilaman aba, kecuali yang enggan tuh.
nu alim gitu. Nah itu salah satu contoh Nabi menangis, mengalirkan air mata ketika mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena khosyah, takut kepada Allah. Nah mudah-mudahan kita pun sampai seperti ini. Ketika apa? Ketika sendiri, Pak. Hadis ini. Ketika sendiri, apa? Tahajud. Kita menangis. Diperbolehkan. Tapi ulah di ayah-ayah banyak. Nah, gitu. Nuju tahajud nangis, pas taraweh ge nangis gitu. Naon lami teuing eta mah taraweh. Nah, kemudian di bawah juga dalam hadis riwayat Bukhari ini dalam kitab sifat kiamat. Innal mu'mina yara dunubahu. Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya ka'annahu qa'idan, seolah-olah dia berada tahta jabalin, di kaki sebuah gunung. Nah, ieu gunung naon namina teh Pak? Disebat gunung teh ya. Sebat gunung. Ah, pasir. Saur orang kota mah gunung cenah ka dieu teh. Gunung. Nah, ketika dia seolah-olah duduk di bawah kaki gunung, ya khafu an yaqa'a alaihi. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Seorang mukmin melihat dosa seperti dia duduk di bawah kaki gunung dan dia khawatir, dia takut jika gunung itu menimpanya. Kita lihat dulu. Wa innal fajiro, sebaliknya orang yang fajir, orang yang durhaka, yara dzunubahu, melihat dosa-dosanya kadzubabin, seperti seekor lalat marro ala anfihi, yang hinggap di atas hidungnya. Dosa ciga laleur ka dieu. Kumaha? Nah, faqala bihi hakadha, dia mengusir dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Tah gitu Pak. Dipraktekkeun Pak kieu. Naon? Hare-hare. Laleur. Sanes dicapluk, naon? Digebahkeun. Banyak digebahkeun di kumaha? Orang yang beriman melihat dosa dia takut. Naon? Siga nu khawatir ditimpa gunung. Katinggang ku panto. Ada pemikiran selamat? Ada Pak? Pamikatinggang panto aya. Pamikatinggang gunung moal. Tah disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Pak, kata takut itu, kata khosyah dan khauf, takut itu kebalikan katanya aman. Takut itu kebalikan katanya aman. Makanya ada keamanan. Untuk apa? Nah, untuk menakut-nakuti. Oknum itu mah Pak. Keamanan itu diperuntukkan agar adanya kenyamanan, perasaan nyaman, perasaan aman, tenang, Pak ya. Itu keamanan. Bukan untuk menakut-nakuti. Nah, karena dalam bahasa Arab aman itu kebalikannya takut, takut itu kebalikannya aman gitu. Nah, kita takut artinya kita sedang tidak aman. Nah, orang yang beriman hidup di dunia itu dengan rasa takut. Sementara orang kafir munafik hidup di dunia seperti orang yang aman. Ngarasa aman, tentrem tiis gitu kan. Orang mukmin mah seueur kasieuna Pak.
diuji dengan ketakutan. Jadi tidak ada orang yang beriman hilang rasa takutnya. Terus Pak? Sieun kunaon? Sieun ku Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Teka kecok. Teka kecok. Jadi takutnya harus takut kepada Allah. Heup sakitu. Nah, ada yang ulama yang mengatakan barang siapa yang Allah bersamanya, maka tidak ada yang ditakutkan meskipun yang dihadapinya adalah gunung. Masalahnya sebesar gunung, orangnya sebesar gunung, moal aya ketika apa? Ketika kita sudah bersama Allah. Makanya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Lamun jalma sabar dekat dengan Allah, Allah bersama kita, maka tidak ada yang ditakuti. Itu Pak. Nah, berbeda dengan orang fajir, orang durhaka, dia hidup dengan aman. Makanya kenapa sering maksiat, ngerasa aman. Padahal dalam surat Al-A'raf Pak, kan dalam surat Al-A'raf itu walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ardi. Kalaulah di negeri itu iman takwa masyarakatnya, Allah memberikan keberkahan. Nah, pada ayat selanjutnya, afa aminu ahlul qura, apakah merasa aman, kata Allah teh, penduduk suatu negeri ketika dia tidur terlelap di waktu malam, Allah memberikan musibah, memberikan tadi azab, cobaan, musibah. Atau ketika penduduk negeri itu di waktu siang hari, naon Pak, yal abun nuju ameng, nuju Allah menimpakan ngaraos aman tuh. Nah, itu pertanyaan dari Allah. Apakah penduduk negeri merasa aman ketika tidur dia ditimpakan musibah, azab, atau ketika siang dia sedang main? Nah, ini ya mesti kita tanamkan di dalam hati kita bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti benar-benar ada. Ari murangkali sieun ka Bapa, sieun ka Allah. Nah, sekarang kita akan rubah, kita tanamkan bahwa anak kita mesti takut kepada Allah. Jangan takut kepada kita. Ketika dia sudah takut kepada Allah, dia akan faham bahwa birrul walidain itu perintah Allah. Pan berbuat baik kepada kedua orang tua teh perintah Allah, bukan perintah orang tua. Anak kita ketika kita tidak ada, dia akan terus tetap jika takut kepada Allah moal hariwang orang teh. Banyak upami sieun ku urang, upami aya bapa salat, upami teu aya. Makanya kita akan tanamkan ke dalam hati anak-anak kita, keturunan kita, bahwa ketakutan itu mesti kepada Allah, bukan kepada orang tua. Karena taat kepada orang tua itu adalah ketaatan kepada Allah kan kitunya. Nah, yang terakhir tuh, alhamdulillah sekedapnya setengah jam. Dalam surat Al-Hadid ayat 16. Ini pertanyaan dari Allah. Alam yakni lilladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman,
al takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk takut tunduk hati mereka dengan mengingat Allah. Belumkah saatnya, iraha saatna orang yang beriman hatinya tunduk takut kepada Allah? Mungkin pertanyaan ini ketika ditanya dalam hati kita, iraha orang sieun ka Allah gitu. Kapan kita tunduk kepada Allah? Nah, Pak, kalau kata khosyah ini mengagungkan, jika khauf, takut kepada Allah, itu bukan seperti takut kepada hewan. Jadi kalau ada kata khauf minallah, bukan khauf seperti kepada makhluk, tapi khauf, takut dengan kata khauf artinya kita tidak melakukan dosa. Maka jika masih melakukan dosa, artinya kita belum takut kepada Allah. Jika kita masih melakukan dosa, artinya kita belum takut kepada Allah. Nah, ini konsep khauf dan khosyah. Pada ayat ini antah sya'a, khosyah ka Allah, tunduk hati kita. Wa ma nazala minal haqqi, dan kebenaran yang diturunkan. Coba kita renungkan, Pak. Satu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman tunduk hati mereka dengan mengingat Allah dan kebenaran, tunduk kepada kebenaran yang diturunkan? Apakah masih mencari kebenaran itu di mana? Apakah kita masih mencari kebenaran itu di mana? Maka Allah melanjutkan, wala yakunu, janganlah orang-orang yang beriman itu menjadi kalladzina utul kitaba, seperti orang-orang yang diturunkan Alkitab, mil qablu, seperti orang-orang yang sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, yang telah diberikan Alkitab masa yang panjang. Kalau Nabi Muhammad diturunkan wahyu Al-Quran berapa tahun? 23 tahun. Masa Nabi Muhammad kepada Nabi Isa kosongnya berapa tahun, Pak? Nah, kalau kita kemarin Idul Adha membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak ya. Nabi Ibrahim turun. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail dulu ketika usia 86 tahun. Nabi Ismail ini lahir 14 tahun lebih dulu daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak turun, Nabi Yakub terus sampai Nabi Isa. Nabi Ismail kadia turun Nabi Muhammad. Tebih, Pak, tak iya propaganda Yahudi. Apa? Ketika Nabi yang terakhir lahir di kalangan bangsa Arab dari turunan Nabi Ismail, bukan dari turunan Nabi Ishak. Disebutkan bahwa kurban itu antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak. Itu kok propaganda. Disebutkan Siti Hajar teh hamba sahaya. Itu propaganda. Padahal ibunda Siti Hajar merupakan seorang putri raja dari Kipti, dari Mesir. Ini kisahnya, Pak. Jadi sebetulnya kisah Nabi Ismail, nah Yahudi benci-bencintain ke Islam gitu. Satu, Pak, karena Nabi terakhir tidak lahir dari turunan Nabi Ishak. Panjangnya. Jabaning kajantenan kurban teh 4000 tahun yang lalu. Nah, Allah
memberikan pernyataan, janganlah orang yang beriman seperti orang-orang yang diberikan Alkitab pada masa yang panjang gitu. Panjang masanya itu. Nyeti zaman Nabi Ibrahim panjang duwi ka ayeuna. Teu nuturkeun Nabi Muhammad tidak mengikuti kebenaran dari Allah. Faqasat qulubuhum. Nah ini waktu panjang, kebenarannya ada, tapi dilalui waktu yang panjang itu dengan kelalaian sehingga hati mereka pun mengeras. Semakin lama semakin mengeras, bukan semakin lunak. Hati seorang mukmin jangan mengeras, tapi harus lunak. Nah, digambarkan orang yang diberikan kebenaran dengan masa yang panjang ini justru malah mengeras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak sekali di antara mereka yang menjadi orang-orang yang fasik. Nah, inilah iwatu iman rahimakumullah, bahwa dalam kehidupan sampai detik ini, jika dikatakan sunnatullah, dari lemah menjadi kuat, dari remaja, dari anak-anak menuju remaja, menuju dewasa, sudah itu menuju aki-aki. Kalau dilihatnya pemuda teh bakal sepuh, tapi yang lebih pastinya pemuda bakal mati. Yang lebih pastinya anak-anak bakal mati. Yang lebih pastinya bayi itu pasti mati. Maka bersyukurlah ketika kita sampai detik ini diberikan kesempatan hidup, sementara yang lain sudah mati sebelum usia kita sampai saat ini. Maka jangan sampai semakin bertambah usia, semakin panjang waktu yang kita lalui, itu justru malah menjadi keras hati. Sanes keras hati, keras hati. Terbayang payah ayeuna pangitan urang teh abdi we Yusfa misalkan ya mah abdi 17 tahun. Beki dia teh bukan beki takut, ilmu bertambah bukan semakin tunduk, tapi malah semakin tinggi, semakin sombong, semakin keras hatinya itu. Maka ketika sudah keras, mau diberikan nasihat berapapun, hari-hari we gitu. Susah. Nah, itu fungsi hati kita. Maka Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ala fil jasadi mudgotan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza solahat solahal jasadu kulluh, apabila segumpal darah itu soleh, sehat, maka akan sehat seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak segumpal darah itu maka akan rusak seluruh jasadnya. Ala, ketahuilah itu adalah al-qalbu, adalah hati. Makanya ini mesti kita garap, mesti kita renungkan, mesti kita latih, bahwa hati ini yang akan menjadi sebuah panglima. Naon Pak? Diinstruksikan ke hati. Tapi mohon maaf ya, terkadang senakal-nakalnya orang, hati kecil nama aya we banyak kesayang gitu, kebaikan. Nah, kita terus berusaha agar khosyah kepada Allah, takut didasari dengan ilmu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, begitu juga keturunan kita, anak-anak kita, masyarakat,
itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apabila tidak ada rasa takut maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan-segan untuk memberikan azab kepada orang yang tidak takut kepada Allah. Ikhwati iman rahimakumullah, mungkin untuk kajian pada malam hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan dari 7 golongan kita bisa termasuk golongan-golongan yang dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat. 1, pemimpin yang adil. Jadilah kita berusaha menjadi pemimpin minimal di rumah tangga dengan adil. 2, menjadi pemuda yang pertumbuhan jasmani dan rohaninya itu dalam beribadah kepada Allah. 3, kita berusaha kita benar-benar mengenal Allah sehingga ketika disebut nama Allah kita bercucuran air mata kita. Yang keempat apa Pak? Rajulun mu'alakun fil masjid, seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Tah jalmi anu betul-betul tergantung hatinya emut masjid wae gitu, Allah akan memberikan naungan. Ngagantung sanes bapak-bapak wungkul sareng ibu-ibu na oge. Banyak iya disebatkeun ku Rasul. Yang kelima apa Pak? Nah, pemuda yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, kaya, terpesona, wah. Tapi dia mengatakan, "Duh, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah." Diajak maksiat, ini akhafullah. Ini akhafullah. Sesungguhnya aku akhafullah. Sieun teh naon? Takut melakukan dosa. Sieun ka Allah. Yang keempat, yang keenam. Yang keenam tadi ya. Tadi kelima. Ketujuh. Nah, yang bersodakoh dengan tangan kanan sementara tangan kiri tidak tahu. Artinya dia tidak ria, tidak sum'ah, tidak mau dilihat, tidak mau didengar gitu. Jatan kumaha Pak? Sah. Nah, punten seratkeun we hamba Allah. Nah, tah hamba Allah teh abdi gitu. Tah hamba Allah teh abdi cenah gitu. Nah itu iwati marimakumullah, kita berusaha mudah-mudahan menjadi di antara 7 golongan tadi yang nanti di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, keistiqomahan kepada kita semua, sampai nanti kita dimudahkan ketika kita dijemput oleh malakal maut, kita mampu betul-betul memegang, meyakini ketauhidan la ilaha illallah. Itu saja yang dapat dikaji pada malam hari ini. Ditutup saja dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.